bekerjanya sebagai engineer ya. Saya tadinya kuliahnya electrical engineering. Jadi selama awal saya bekerja sebagai electrical engineer di suatu perusahaan elektronik di Boston, Amerika. Kemudian tahun 2003 saya balik ke Indonesia, kerja sebagai management consultant di Boston Consulting Group. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan, ambil master MBA di US. Kemudian saya balik selama mungkin 6-7 tahun saya bekerja sebagai investment professional, terutama di bidang private equity. Terus 5 tahun yang lalu saya join dengan salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia, ngerjain banyak hal di situ sebagai direktur keuangan dan juga untuk mengendalikan portfolio. Ya kebetulan pemegang saham perusahaan tempat saya bekerja itu adalah pemegang saham di Bank Bukopin. Jadi sambil saya kerja di perusahaan konglomerasi tadi, saya juga dipercaya untuk menjadi komisaris di Bank Bukopin sampai tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 saya diminta oleh teman-teman dan juga oleh pemegang saham untuk full time di bank. Jadi itu perjalanannya secara umum lah. Saya coba simple aja ya, karena tiap orang itu unik. Hidup itu juga banyak hal ya, banyak challenge. Jadi saya itu cuman selalu berusaha jadi best version of myself. Itu aja. I always try to become better version of myself. Memang kondisi baik itu secara global maupun juga secara internal kita memang banyak challenge ya waktu itu. Tapi sebenarnya kunci awalnya adalah buat kita ini adalah kerjasama yang pertama. Jadi kekompakan dari seluruh insan Bukopin untuk ingin meraih kinerja yang lebih baik. Jadi itu kita hanya satu bagian dari Direktorat Keuangan, itu hanya satu bagian dari itu yang pertama kerjasama. Yang kedua memang kita harus tahu isu-isu apa yang menjadi critical problems atau critical lever ya. Apa aja yang harus kita fokus. Jadi kerjasama, fokus. Jadi kita tahu isu yang mana yang penting, itu yang kita kerahkan sumber daya, kita coba perbaiki di situ sehingga hasilnya bisa lebih kelihatan ya. Dan yang ketiga mungkin kita juga banyak melakukan komunikasi internal. Jadi ya pertama penting sekali bahwa dari top sampai bottom itu mengerti gitu apa aja yang kita ingin lakukan. Ya. Secara umum kita sebagai suatu perusahaan tentunya pengen dua hal ya. Kita pengen tumbuh baik itu secara profitability maupun juga secara aset. Karena pada umumnya ya di bank kita dapat profit itu dari asetnya ya, aset yang produktif. Kuncinya sebenarnya relatively simple di mana-mana ya. Kalau mau profitnya gede, revenue-nya harus naik, cost-nya harus kita bisa jaga. Ya, jadi kita harus jaga supaya lebih besar pertumbuhannya itu. Jadi ya kita sih tahun ini juga cukup kita udah lihat sektor-sektor mana yang kita lihat potensi pertumbuhannya besar. Kita akan fokus ke situ yang marginnya juga healthy. Sambil jalan kita juga selalu jaga supaya efisiensi dan juga cost kita itu bisa kita tahan lah supaya nggak terlalu melonjak sehingga profitnya bagus. Bank Bukopin itu adalah bank kita sebut tadinya kita bank universal ya, kita melayani semua segmen hampir secara equal ya, at least selama mungkin 5 tahun lalu lah. Nah mungkin sekarang dalam perjalanannya ini kita sudah mulai fokus. Kita fokus untuk melayani sektor retail yang kita sebut sektor retail ya. Jadi retail itu adalah UMKM dan juga consumer.
Nah, yang ini yang kita lihat Indonesia ini punya 250 juta ini, 250 juta penduduk. Dia juga pasti butuh butuh capital untuk mereka berusaha. Usaha kecil menengah ini sangat proven lah di mana-mana bahwa dia itu sektor yang sangat kuat ya. Dia ini terus consumer juga, demand consumption itu selalu ada. Orang pasti butuh rumah, orang pasti butuh mobil atau kendaraan, orang pasti nanti juga butuh short term atau mid term liquidity untuk melakukan hal ini. Nah, kita melihat ini pertumbuhannya sangat sehat. Kita akan fokus di situ, di sektor retail. Sebagai bagian dari leadership timnya di bank ya, kita kan tentunya ada dewan komisaris, ada dewan direksi yang dipimpin oleh direktur utama. Kita itu punya fungsi-fungsi masing-masing. Nah, fungsi kami itu di Direktorat Keuangan itu kalau saya selalu sampaikan sebagai kayak navigator lah. Fungsi kalau misalnya di root dan juga bisnis itu yang supirnya, kita itu navigatornya. Nah, untuk menjadi navigator tentunya kita perlu tahu kita mau kemana ya, tujuan akhir. Nah, itu juga yang penting saya selalu sampaikan kepada teman-teman, staff-staff, kolega-kolega kita bahwa ini tujuan goalnya kemana. Kemudian perlu juga kita selalu transparansi ya, kita komunikasikan apa masalah dia, saya selalu buka ya, saya selalu coba buat forum untuk berdiskusi. Nah, kalau buat saya sih, saya pengennya apapun itu teman-teman harus bisa nyaman untuk menyampaikan. Terlepas itu bisa kita selesaikan sekarang apa enggak. Mungkin lebih ya kita coba, buat saya penting untuk gaya kepemimpinan egaliter ya. Karena kadang-kadang kita juga ada masalah itu tersimpan karena mereka takut untuk menyampaikannya. Jadi saya ingin semua isu itu terbuka, disampaikan kepada grup gitu ya. Kemudian kita habis itu harus putuskan. Nah, tapi begitu keputusan sudah diambil, saya akan mencoba push supaya itu dilaksanakan ya. Jadi kita demokratis pada saat kita merumuskan, tapi pada saat kita mengeksekusi itu semua harus align. Jadi itu mungkin yang saya coba terapkan dalam kepemimpinan saya. Ya, secara umum memang kita juga tentunya harus mengikuti zaman ya, karena kita service industry, kita punya nasabah yang ya dia juga udah bergerak ke arah situ. Jadi ya kita selalu coba ikutin tren ya. Kita punya produk-produk atau layanan-layanan juga yang kita anggap up to date ya, state of the art lah dari sisi teknologi. Kita juga tentunya harus melibatkan teman-teman ini yang enggak generasi milenial ini sebagai inputnya kita dengar lah. Nah, itu juga kita siapkan secara umum. Jadi ya invest di teknologi dan juga listen to your customer tentunya. Where are they going ya, kita juga harus ikut sana. Saat ini kita ada beberapa produk ya. Mungkin yang paling dekat yang untuk konsumer itu adalah kita punya digital saving. Kita sebut Woke. Nah, produk digital saving Woke ini practically semuanya itu dilakukan di tabungan berbasiskan aplikasi. Ya, jadi tanpa buku, tanpa kartu saat ini bisa dilakukan. Jadi mau melakukan transaksi apapun, bayar atau transfer, dan bahkan dibuka pun sekarang udah nggak perlu ke bank. Udah bisa pakai teknologinya, udah bisa mengakomodasi face recognition. Nah, ini kita buat untuk mendukung itu ya. Jadi sekarang pun mau transaksi apa, bayar apa udah bisa, mau top up untuk e-money yang lain juga bisa gitu, atau kalau terpaksa harus ambil cash juga bisa datang ke ATM Bukopin, masukkan ininya, code-nya segala macam, kita juga bisa draw down money. Jadi
Ya ini produk yang pertama dan mungkin yang sangat bisa kita unggulkan ya untuk semua orang. Nah kemudian juga kita juga punya apps untuk teman-teman yang punya usaha kecil menengah. Ya, kalau misalnya dia mau buka warung ya, mau jual pulsa, mau bayar PAM, mau bayar listrik dan sebagainya. Itu juga sekarang sudah kita rubah berbasis aplikasi. Tadinya harus invest di PC, printer, terus cetak nomor vouchernya dan segala macam. Sekarang udah bisa langsung pakai aplikasi juga. Nah hal seperti ini kita kembangkan internally. Kemudian tentunya kita juga punya banyak kerjasama ya dengan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Karena kita tahu lah kita nggak bisa hidup sendiri di dunia teknologi ini. Kita cerita ekosistem dan cooperation ya, collaboration. Jadi kita sekarang gimana caranya kita bisa interconnect dengan teman-teman lain yang misalnya payment gateway yang lain seperti misalnya GoPay, OVO, Link aja ini semua udah bisa, kita juga bisa bertransaksi lah dengan mereka. Hal-hal seperti ini yang kita selalu lakukannya. Dari kita kan selalu berpikir suatu makhluk atau suatu organisasi itu harus punya misi ya. Kenapa dia ada gitu ya. Jadi kenapa dia ada. Nah, kita waktu itu memang sudah punya tagline ya atau yang sudah kita resapi bersama, yaitu kita hadir untuk memahami dan memberi solusi kepada nasabah kita ya. Jadi kita menjadi solution provider. Nah, kita tahu kita bank, jadi mungkin fokusnya adalah ke jasa keuangan, tapi kita pengen spirit ini bukan hanya antara bank dan customer yang kita berikan jasa itu, tetapi juga setiap orang itu, setiap insan Bukopin itu pasti punya nasabah atau customer. Jadi contohnya misalnya yang tim support itu kan punya nasabah di tim marketing, ya. Dia juga harus memahami dan memberi solusi kepada yang dia dukung. Misalnya teman-teman yang bantu kita di tim driver misalnya, atau tim yang bantu kita di office boy dan sebagainya, dia juga punya nasabah, yaitu kami ini yang mereka layani ya. Jadi kita berpikir semua insan Bukopin itu harus berpikir solutif, harus datang ke sini untuk mengerjakan, membantu, memahami nasabahnya, keinginan customernya mereka apa, dan juga to solve problem. Itu yang kita ingin jadi DNA Bank Bukopin. Kemudian dengan ini tentunya ujungnya jika kita mampu memahami dan memberi solusi, kita tentunya ingin suatu ketika menjadi bank yang atau lembaga keuangan yang menjadi pilihan utama di Indonesia. Kenapa? Karena insan Bukopin itu semuanya solutif. You have a problem, you come to Bank Bukopin. Dan at some point kita will be the preferred one gitu ya, kita yang dipilih. Itu visi kita. Suatu ketika kita memang tahu kita bukan bank yang paling besar, mungkin ada bank-bank lain yang tentunya lebih besar dan lebih lama dari kita gitu ya, tapi kita pengen kita jadi top of mind lah, itu keinginan kita suatu ketika. Nah untuk mewujudkan misi dan juga mencapai visi itu kita perlu attitude atau culture ya, atau mindset yang ada di Bank Bukopin ya. Kita waktu itu rumuskan, karena budaya ini kita nggak bisa asal comot ya, karena ini harusnya berdasarkan genetika dari Bank Bukopinnya sendiri gitu. Jadi waktu itu kita banyak melakukan studi, kita diskusi FGD dan sebagainya, dan keluarlah beberapa hal yang kita pikir ini cocok untuk Bukopin, cocok juga untuk visi dan misi kita. Yaitu ICANN itu singkatannya yang pertama integritas ya, integrity. Kenapa? Karena sebagai penyedia jasa layanan keuangan, integritas itu nomor 1. Nah, ini menjadi fondasi ya. Karena lembaga keuangan itu is trust based organization. Jadi harus punya integritas yang tinggi. Dan integrity kita taruh nomor 1.
C-nya ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah competence. Jadi orang hanya punya integritas tapi tanpa kompetensi juga tentunya nggak bisa melayani gitu, nggak bisa bekerja dengan baik. Kita perlu kompetensi yang baik. Kemudian untuk bisa memahami tadi dia harus punya rasa peduli gitu atau care sebagai C yang kedua tadi, care. Dia harus peduli dengan keinginan customernya, keinginan kemampuan organisasinya, situasional dan sebagainya. Care ini harus menjadi kunci gitu ya. Kemudian setelah dia lakukan itu dia harus bertanggung jawab, harus punya akuntabilitas. Dan tentunya dalam melakukan apapun itu selalu ada challenge. Nah, dan N-nya itu adalah never give up. Karena walaupun kondisi berat apapun, kita lihat selama ini Bank Bukopin telah selama 49 tahun ini ada naik turun ya, melalui krisis after krisis dan sebagainya, selalu bisa survive. Dan ini spirit ini kita encapsulate ya, kita memorialize di kata-kata never give up tadi. Makanya I can gitu, bahwa kita bisa. Saya sih sebenarnya pada prinsipnya gini, kalau saya kasih nama sama orang tua saya Rahmat ya. Nah, itu menurut saya doa orang tua saya, sebenarnya keinginan orang tua saya jadi orang yang menjadi rahmat lah ya, mungkin obsesi saya suatu ketika pada saat saya meninggal saya bisa dianggap memberikan kebaikan lah kepada hidup saya ada gunanya gitu ya. Jadi opsi saya sebenarnya dalam apapun tugas saya dan sebagainya, CFO ini atau apapun itu, ini kan hanya jabatan yang amanah yang diberikan. Tapi untuk hidup saya sih saya pengen suatu ketika dianggap oh ya ini memang dia orang baik gitu dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin itu aja sih yang saya obsesikan. Jadi memang harus menyediakan waktu khusus gitu untuk misalnya saya punya keluarga, punya anak 3 yang lagi remaja sama ada remaja, ada yang balita gitu ya. Jadi itu kita harus spend time, memang harus separate gitu ya. Kemudian juga memang penting punya hobi ya, jadi supaya balance, memang ada hobi lah ya, yang kita agak fokus gitu supaya ini lah. Hobinya apa? Saya punya 2 hobi utama. Yang pertama itu baca, yang kedua itu makan. Nah, karena hobinya makan, jadinya ada cabangnya. Saya jadi ikut belajar masak, jadi suka ini juga masak-masak itu, sama olahraga, lari lah. Karena kalau hobi makan, kalau nggak lari, waduh bisa kesehatannya jadi terganggu ya. Jadi saya banyak lari supaya bisa makan apa aja. Ya sebenarnya sih banyakan baking ya. Saya kalau masak kadang-kadang kan kayak masakan Indonesia itu pakai feeling. Kalau baking itu lebih eksak ya, ukurannya, temperaturnya, metodenya saya cocoknya gitu. Jadi saya biasanya masak kayak cookies, bread gitu-gitulah, atau ice cream, itu biasa yang saya buat di rumah. Buat anak-anak juga sih sebenarnya. Saya karena banyak ya jadi agak susah itu. Saya susah jawab itu ya. Tergantung bidangnya apa dulu gitu. Ini it's like you ask me to pick my favorite children. I don't have. Jadi tapi kalau misalnya buka yang paling menurut saya yang agak bagus untuk dibaca semua orang ya, dan common, menurut saya story-nya Harry Potter is actually good story. Jadi saya suka baca Harry Potter. Dan saya wariskan hobi itu ke anak-anak saya. Liburan biasanya kita stay at home and make something ya, masak-masak terus kita makan bareng,
atau kita pergi gitu cari travel ya kemana lah. Biasanya ya short travel aja over the weekend. Yang penting anak-anak lihat sesuatu yang baru sih paling itu. Oke Pak, ini pertanyaan. Wah, saya nggak tahu saya udah sukses apa belum ya. Tapi mungkin kalau buat saya sih pertama kita coba basically punya skill ya. Jadi ibaratnya punya sesuatu yang kita bisa lebih baik lah dari rata-rata gitu. Itu mungkin yang kalau kita ingin meraih karir yang cepat ya berarti kita harus menonjol. Jadi itu yang penting. Harus punya sesuatu yang di atas rata-rata yang bisa kita proof gitu secara objektif oleh orang lain. Setelah itu dapat, silaturahmi itu penting. Ya, jadi ini kadang-kadang ibarat kita rezeki yang kita dapat itu biasanya bukan dari yang kita sangka gitu. Tapi biasanya dari teman atau dari kenalan yang mungkin dia ingat sama kita. Jadi silaturahmi itu harus terus kita jaga, relationship itu harus kita dan tentunya memang yang basic kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi integrity itu harus kita selalu jaga. Mungkin itu sih ya.